saya Salsabila Hana Safira. Halo, saya Vivi Gresariko Sopelwakan. Halo, saya Litani Rahmasari. Saya Associate dari Armalog. Saat ini saya berposisi sebagai Senior Associate di Lex Regis Agustinus Dawarja & Partners. Saya Corporate Partner di Aleko Rahmasari dan Dim & Partners. Oke, jadi konstitusi kita mengandung prinsip equality before the law, sehingga hukum seyogianya tidak mendiskriminasi berdasarkan gender dan adanya jaminan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Aku mau note, beberapa hari yang lalu Ipsos menerbitkan hasil survei untuk International Women's Day 2024 dengan hasil mayoritas responden Indonesia setuju dengan statement, "When it comes to giving women equal rights with men, things have gone far enough in my country." Selain itu, juga ada hasil sebanyak 43% dari responden Indonesia setuju dengan statement, "We have gone so far in promoting women's equality that we are discriminating against men." Jadi, apakah benar kita sudah cukup jauh untuk menjamin hak-hak perempuan? Saya mau angkat satu contoh dari segi keterwakilan perempuan. Melalui peraturan perundang-undangan pemilu, terdapat affirmative action, representasi 30% calon anggota legislatif perempuan. Namun, nyatanya hal ini tidak ditegakkan. Padahal dengan keterwakilan yang terjamin, perempuan dapat berperan dan berkontribusi dalam perumusan hukum yang berperspektif perempuan. Pada tahun 2022, Undang-Undang TPKS akhirnya disahkan setelah bertahun-tahun diperjuangkan. Namun, perjuangan itu belum selesai karena hingga kini 6 dari 7 peraturan pelaksanaannya tidak kunjung diterbitkan. Dan kita juga masih banyak PR berkaitan dengan hukum dan perempuan, terutama untuk menjamin perlindungan dan hak-hak perempuan yang rentan dan termarginalkan, seperti memperjuangkan hak-hak PRT melalui pengesahan RUU PPRT, memastikan perlindungan terhadap perempuan masyarakat adat melalui RUU MHA, hingga isu masih banyaknya peraturan daerah yang bermasalah dan diskriminatif terhadap perempuan. Bagi saya, hukum itu dapat menjadi alat untuk memastikan akses yang sama terhadap keadilan untuk semua, untuk memperbaiki diskriminasi serta ketidaksetaraan yang struktural. Namun, nyatanya hal ini membutuhkan proses yang panjang dan banyak sekali rintangannya, tidak hanya dari penerbitan kebijakan, namun juga bagaimana hukum diimplementasikan dan ditegakkan di keseharian kita dan di masyarakat untuk melindungi dan menjamin hak-hak perempuan. Membahas hukum perempuan dan kesetaraan memang butuh waktu yang lebih panjang, tapi saya coba persingkat. Saya sebagai anak hukum yang sudah berbelas-belas tahun, tentu kita berangkat dari konstitusi kita. Konstitusi aja menjamin kalau kita dipandang sebagai warga negara, tidak dilihat sebagai laki-laki atau perempuan, tapi sebagai warga negara yang sama. Oleh karena itu, konstitusi saja sudah mengatur seperti itu. Idealnya peraturan-peraturan, bahkan perilaku kita sebagai warga negara juga harus mencerminkan kesetaraan. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri ya, bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi, khususnya saya sebagai perempuan dihadapkan dengan fakta atau kenyataan bahwa masih ada ketidaksetaraan, masih ada diskriminasi, masih ada dibeda-bedakan. Sehingga menurut saya satu kata yang tepat untuk menggambarkan hukum perempuan dan kesetaraan adalah perjuangan. Menyandingkan kedua kata kesetaraan dan perempuan dengan kata hukum membuat kita berpikir apa sih peran hukum itu sebenarnya dalam mencapai tujuan kesetaraan gender ini. Menurut saya, hukum ini memiliki peran yang salah satunya adalah alat rekayasa sosial atau as a tools of social engineering. Jadi dalam usaha mencapai kesetaraan gender ini, hukum harus digunakan dengan optimal untuk mendukung usaha mencapai kesetaraan gender. Misalnya peraturan-peraturan yang lebih peka terhadap isu-isu kesetaraan gender. Namun tidak hanya produk hukumnya saja, tetapi juga aktor-aktor yang berperan dalam profesi hukum tersebut yang juga harus memiliki sensitivitas terhadap isu kesetaraan gender ini. Tidak hanya di dunia hukum, di dunia manapun, di bidang apapun, perempuan masih dihadapkan dengan banyak tantangan, apalagi diskriminasi. Perempuan itu seperti effortnya itu harus lebih banyak daripada laki-laki. Saya terus terang, harus lebih gigih. Dan bagi saya tantangan itu yang penting adalah yang pertama, perempuan tidak jadi objek, perempuan tidak hanya jadi pemanis, perempuan tidak hanya jadi pengindah. Saya pribadi berharap perempuan yang ingin memulai karirnya
atau yang sedang menjalankan karirnya, atau mungkin mau ganti karirnya, masuk ke dunia hukum, itu nggak takut, nggak gentar, nggak nyerah. Karena seperti yang saya bilang tadi, tantangan itu bisa jadi motivasi. Dan saya yakin tiap perempuan kalau sama-sama berjuang, kalau sama-sama menginspirasi dan saling menyuarakan aspirasinya, saya yakin sih mereka termasuk saya akan lebih kuat, akan lebih solid, dan perjuangan itu tidak akan sia-sia. Sebagai seorang perempuan yang berkarir di bidang hukum selama beberapa tahun terakhir, ini saya merasakan adanya pattern dari perilaku orang lain terhadap saya. Orang-orang yang saya temui dalam menjalankan profesi saya. Jadi saya sudah pernah diremehkan, tidak didengar, diabaikan, bahkan mendapatkan lelucon yang tidak pantas. Dan saya yakin sebagian besar perempuan di bidang manapun pernah mengalami hal yang serupa. Hal seperti ini tuh sudah dinormalisasi, bahkan di ruang publik atau di lingkup kerja sekalipun, hal ini tuh hal yang biasa. Dan rasanya mau sehebat apapun kita, mau seberpengalaman apapun kita sebagai perempuan, kita akan terus menemukan dan harus menghadapi hal ini. This is what we have to go through every day. Sebagai seorang perempuan yang berkarir di dunia hukum, tantangan yang terbesar itu adalah ketika saya memiliki peran menjadi istri, tapi juga menjadi ibu dari anak-anak. Juga sebagai litani yang berprofesi sebagai corporate lawyer. Jadi tantangannya adalah bagaimana saya harus menyeimbangkan peran saya, menyeimbangkan diri saya menjalankan peran-peran tersebut. Karena di dalam peran tersebut tidak ada satu pun yang lebih dominan dalam satu waktu, tetapi ada di satu waktu harus memprioritaskan keluarga, di satu waktu harus memprioritaskan klien, memprioritaskan pekerjaan. Jadi saya harus bisa menyeimbangkan diri saya dalam melakukan peran-peran tersebut. Saya tidak mau mengecewakan keluarga, tidak mau mengecewakan klien juga, tapi saya juga tidak mau mengecewakan diri saya sendiri sebagai seorang pribadi. Karena kesemua peran itulah yang membentuk saya sebagai seorang perempuan. Bagi saya, we as a society still have a long way to go. Dan maka dari itu, kita sebagai perempuan harus bersatu dan mendukung sesama. Bagi saya, solidaritas itu adalah salah satu fondasi untuk membangun lingkungan yang lebih adil, inklusif, setara, dan aman bagi perempuan. Dan untuk para perempuan, ingatlah bahwa suaramu penting. Ingatlah bahwa keberanian untuk berbicara bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk mereka yang mungkin sulit atau bahkan tidak bisa untuk bersuara. Dengan itu, saya ingin mengucapkan Happy International Women's Day. Untuk semua perempuan di luar sana, kesetaraan gender itu bukan suatu impian yang utopis. Itu saya yakin suatu saat pasti akan bisa dicapai, dan kita harus tetap semangat dalam menjalankan apapun peran kita, melakukan yang terbaik. Yang pertama kali kita harus mengenal diri kita sendiri, sehingga kita tahu peran-peran apa yang harus kita lakukan, bagaimana melakukan peran tersebut dengan baik. Tapi saya juga ingin menitipkan pesan bahwa usaha dalam mencapai kesetaraan gender tidak hanya domainnya perempuan, tetapi juga domainnya semua gender yang ada di dunia ini, karena semua gender itu berasalnya dari ibu, dari perempuan. Jadi mari kita bersama-sama memperjuangkan kesetaraan gender tersebut. Dari saya, untuk teman-teman perempuan di Indonesia atau dimanapun, di dunia hukum atau dimanapun, yuk kita jadi perempuan inspiratif, dimulai setara dan adil untuk diri sendiri dulu, dan mulai buat dari keluarga, teman-teman, dan orang lain. Kita sama-sama bangun dunia yang setara dan jadi tempat yang layak untuk berkarya. Selamat Hari Perempuan Sedunia untuk semua perempuan luar biasa. Tetap bersinar, tetap menginspirasi, dan tetap tegakkan keadilan.